Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih tentang nikah beda agama. Pada bagian yang pertama, saya sudah mewawancari Bapak Ahmad Nurholis yang menjadi fasilitator sekaligus sebagai penghulu tanpa SK dalam kasus nikah beda agama di Semarang baru-baru ini. Pada bagian yang kedua ini, saya akan meminta pandangan dari beberapa tokoh yang berbeda terkait kasus tersebut. Yang pertama, Ibu Listia, seorang sosiolog, kemudian Dr. Kiai Haji Arif Khalil, seorang ahli tafsir juga ahli fikih, dan yang ketiga, Dr. Halili, yang disertasinya tentang penghulu. Yang pertama, monggo silakan Ibu Listia untuk menyampaikan pandangannya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Menurut pendapat saya, pernikahan beda agama akan terjadi sepanjang sejarah mengikuti heterogenitas dalam masyarakat. Pada zaman Nabi, Rasulullah sendiri punya istri bernama Maria Al-Qibtiyah, seorang Kristen Koptik. Demikian pula sahabat Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain. Dan para ulama berbeda pandangan tentang hal ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Di sisi lain, masing-masing umat beragama memandang bahwa pernikahan semacam ini bukanlah pernikahan yang ideal. Nah, ini menjadi tantangan. Apakah negara akan sungguh-sungguh punya komitmen memastikan kemaslahatan umum, dalam hal ini kepastian hukum bagi semua pasangan, dan apakah negara hanya mau mendengar kelompok yang menentang. Tantangan kedua bagi masyarakat sendiri, yaitu untuk berpartisipasi di dalam proses-proses ini. Negara perlu membuka ruang-ruang pembahasan supaya kemaslahatan ini bisa diwujudkan, karena itu tanggung jawab negara. Bagi masyarakat sendiri, khususnya mereka yang melakukan pernikahan beda agama, perlu memastikan bahwa tidak ada relasi yang timpang, ya, tidak ada yang dominan dalam hal ini. Kita tahu bahwa dalam masyarakat kita cara berpikir patriarki masih sangat kental, dan itulah kenapa angka perceraian di Indonesia sangat tinggi. Pada tahun 2021 kemarin ada 774.473 kalau tidak keliru jumlah dari BPS angka perceraian, baik talak maupun gugat. Ini tantangan yang mesti dihadapi, mesti dijawab. Apabila ini dapat dilalui, dapat dijawab dengan secara matang, maka ini adalah kesempatan bagi kita, masyarakat Indonesia, mewujudkan proses pendewasaan dalam beragama, berbangsa maupun bernegara. Saya kira itu menurut saya. Terima kasih Ibu Listia sudah menyampaikan pandangannya. Kemudian marilah kita ikuti pandangan dari Dr. Kiai Haji Arif Khalil. Pembahasan tema kawin beda agama ini sangat argumen teologisnya ya ke arah tidak boleh begitu ya. Memang dulu beberapa ulama mengatakan bahwa laki-laki Muslim itu boleh menikah dengan wanita Kitabiyah, Nasrani atau Yahudi, tetapi itu juga menjadi diskusi yang panjang, karena kalau menurut ulama yang lain ya, jadi misalnya Ibnu Umar itu mengatakan bahwa nggak boleh jadi wanita Yahudi atau Nasrani, wanita Kitabi itu ya tetap itu dianggap musyrikah, karena dia menganggap Isa itu manusia dianggap sebagai Tuhan, itu lebih musyrik itu. Nah, terkait dengan kejadian bahwa di Semarang ada laki-laki non-muslim menikahi wanita muslimah, saya jadi teringat ini, kalau kita bicara ini jadi panjang itu.
Jadi Sayyidina Umar mengatakan al-muslimu yatazawwaju an-nasraniyata wa la yatazawwaju an-nasraniyu al-muslimata. Jadi ini perdebatan awal tadi yang saya katakan jumhur itu memperbolehkan menikahi wanita kitabi, tetapi tidak sebaliknya. Jadi laki-laki Nasrani menikahi wanita muslimah itu jelas tidak diperbolehkan di dalam terminologi apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, apalagi kalau kita melihat aturan hukum di Indonesia. Jadi oleh karena itu ketika muncul persoalan seperti ini, ya persoalan muncul itu karena eksekusinya tidak jelas. Jadi aturan hukum kita ini memang perlu menjadi perhatian para pakar, bagaimana undang-undang perkawinan ini juga menjadi catatan lebih lanjut. Konstruksi pemikiran kawin beda agama ini kan bisa dilihat di dalam Al-Baqarah 221, kemudian At-Taubah 10, kemudian Al-Maidah 5. Kalau pandangan saya, ya ini mudah-mudahan tidak menjadi perdebatan lagi, jadi memang jelas itu. Nah, artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar jelas itu, al-muslimu yatazawwaju an-nasraniyata wa la yatazawwaju an-nasraniyu al-muslimata. Jadi dalam konteks ini kita pegangi pemikiran Umar bin Khattab, tidak bisa laki-laki Nasrani mengawini wanita muslimah. Ketika membicarakan persoalan ini, ya di kitab-kitab itu kan termasuk ada diskusi antara mahasiswa non-muslim kepada As-Sobuni, ya. Jadi kan pertanyaan, kenapa laki-laki muslim itu kan tidak boleh menikah dengan kenapa laki-laki Nasrani tidak boleh nikah dengan wanita muslimah? Kan dijawab As-Sobuni, kalau orang-orang Nasrani itu mau beriman kepada Muhammad, kami nikahkan itu wanita muslimah kepada laki-laki Nasrani, kan gitu. Sa'alani talibun ghairu muslim, bertanya kepadaku mahasiswa non muslim, limadza yatazawwaju al-muslimu bin nasraniyata. Mengapa orang laki-laki muslim boleh mengawini wanita Nasrani, kan begitu. Wala yatazawwaju an-nasraniyu al-muslimata, kan begitu. Jadi tidak boleh laki-laki Nasrani dengan muslimah. Kenapa? Yaksudu at-ta'rid wal ghamza bil muslimin, ini dia ngomong begitu itu menghina sebenarnya, menyindir, menyakiti, dan menganggap orang muslim itu fanatik. Faqultu lahu nahnu al muslimina nu'minu binabiyikum, kami ini orang-orang muslim itu beriman kepada kamu, nabimu itu loh, Isa wa kitabikum Injil. Nah, kalau kamu meyakini nabi kami Muhammad, meyakini kitab kami, ya, kami nuzawwijukum mim banatina, akan aku nikahkan gadis-gadisku. Jadi tetaplah laki-laki Nasrani itu ya musyrik, ya tidak boleh. Kalau bicara konstruksi berpikir ini memang kita mau milih yang mana, jadi kan banyak pendapat. Karena pakar-pakar Islam sendiri itu ya banyak yang mengatakan dari konstruksi berpikir kita ini terlalu teologis. Ini rada liberal ini mikir ke situ. Karena konstruksi berpikir begitu ya akhirnya konstruksinya ya larangan. Sebenarnya ketika bicara perkawinan antara agama itu kan ada makna bertingkat. Dan makna bertingkat itu maksudnya gimana? Ya tadi ketika 221 ini saya sebut ayatnya kan panjang itu. 221 surat Al-Baqarah itu kan konstruksinya kan melarang mengawini musyrik kan bagi laki-laki muslim, ya nggak boleh. Termasuk sebaliknya, ya jadi melarang mengawini musyrik ya bagi laki-laki muslim, ya maupun sebaliknya gitu. Kalau musyrik pokoknya total nggak boleh. Nah, terus konstruksi yang kedua itu surat 60 ayat 10 ya, itu konstruksinya kan mengungkap larangan mukminah dikawinkan dengan laki-laki kafir.
Makanya nyuwun sewu, kita kan tidak bisa tiba-tiba hanya Al-Maidah 5 kan. Nah, maka konstruksi yang kedua ini jadi harus dalam disiplin ilmu saya tafsir ini tidak bisa menggunakan satu ayat lalu berdimensi bahwa itu sebuah kesimpulan. Maka dalam teori sistem pembakuan hukum itu kan memang harus komprehensif, itu harus komprehensif, tidak bisa hanya bicara satu. Makanya saya justru menyiapkan yang ini tadi. Kemudian ayat yang ketiga itu yaitu yang ayat 5 itu. Jadi pada hari ini dihalalkan bagi kamu semua barang yang baik dan makanan sembelihan ahli kitab adalah halal bagimu dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Demikian pula dihalalkan bagimu mengawini perempuan-perempuan yang suci di antara perempuan-perempuan mukminah al-muhsanatu minal mukminat, serta perempuan-perempuan di antara orang-orang yang diberi kitab. Di sini ini yang dipakai oleh siapa itu tadi? Pak Ahmad Nurholis. Tapi kan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan 60-10 tadi itu. Itu ya memang artinya makna bertingkat itu tingkat yang ketiga dalam konteks ini itu kan memperbolehkan laki-laki mengawini wanita kitabiah, tidak sebaliknya. Tetapi itu menurut jumhur, termasuk mazhab 4 loh itu. Tetapi kalau menurut Ibnu Umar tetap tidak boleh ya, jadi tetap tidak boleh laki-laki muslim mengawini wanita kitabiah, itu tetap tidak boleh ya. Wa dhahaba Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ila tahrimi nikahil kitabiyah. Jadi Ibnu Umar berpendapat bahwa mengawini wanita kitabi, mengawini wanita Nasrani, mengawini wanita Yahudi itu haram itu. Dan yang mengatakan tidak hanya Ibnu Umar, termasuk mazhab Imamiyah, termasuk Zaidiyah itu tidak memperbolehkan. Tetapi jumhur memperbolehkan, mayoritas ulama memperbolehkan, termasuk imam mazhab 4. Jadi kalau bicara ini ya boleh, tapi menurut jumhur. Tapi kalau menurut undang-undang kita kan tetap tidak boleh. Undang-undang perkawinan KHI tidak boleh. Terima kasih Pak Kiai. Untuk yang ketiga kita simak pendapat dari seorang doktor yang disertasinya tentang penghulu, Dr. Halili. Monggo Dr. Halili. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini mengatur mengenai tata cara perkawinan, tidak mengatur agama dan kepercayaan itu sendiri. Artinya, pasal ini tidak melarang terjadinya perkawinan beda agama. Ingat, Undang-Undang Perkawinan ini berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, negara harus hadir bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi. Begitu pula, negara harus menerima perkawinan warganya yang berbeda agama secara mutlak, tanpa perlakuan diskriminasi. Dalam perspektif fikih, sudah banyak dijelaskan tentang hukum pernikahan beda agama. Perkawinan atau pernikahan beda agama dalam perspektif fikih ini juga diperkuat oleh fatwa MUI dan beberapa hasil kajian dari lembaga organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Para aktivis HAM, salah satunya adalah Setara Institute,
sangat aktif dalam menyuarakan kebebasan internal dalam beragama. Menurut mereka, perkawinan merupakan urusan pribadi, urusan privat. Oleh sebab itu, negara tidak bisa mengatur urusan-urusan administrasi pencatatan perkawinan. Penegasan tersebut disampaikan Halili Hasan, aktivis Setara Institut, dalam merespon pernyataan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Zudan, yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak bisa dilakukan pencatatannya di Dukcapil. Sedangkan dalam sebuah wawancara online yang dilakukan oleh salah satu penghulu di Jawa Tengah dengan Ahmad Nurholis sebagai fasilitator pernikahan beda agama, terungkap bahwa dia mengangkat dirinya sebagai fasilitator dan konselor perkawinan. Dan pada saat pernikahan, dia memposisikan dirinya sebagai pembimbing pernikahan, atau masyarakat menyebutnya sebagai penghulu. Menurut hemat saya, disinilah letak titik keseliaunya. Satu sisi, dia menyuarakan bahwa pernikahan merupakan hak asasi, tapi dia sendiri tidak konsisten untuk menyuarakan penegakan HAM secara konstitusional. Undang-undang perkawinan memberikan mandat pencatatan perkawinan di Indonesia kepada penghulu KUA bagi warga Muslim dan catatan sipil bagi selain Muslim. Secara teknis dan kewenangan juga diatur dalam aturan-aturan pelaksanaan pencatatan perkawinan. Dalam Islam ada syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan tersebut dicatat oleh pegawai pencatat nikah sesuai amanah undang-undang yang kita kenal dengan sebutan penghulu. Begitu pula juga diatur bagaimana Dinas Dukcapil melakukan pencatatan perkawinan bagi warga negara selain Muslim. Pernyataan kedua dari Nurholis adalah, menurutnya undang-undang perkawinan masih abu-abu. Menurutnya, undang-undang perkawinan tidak secara jelas mengatur boleh tidaknya nikah beda agama. Oleh karenanya, terjadi banyak penafsiran. Jadi, karena tidak dilarang, maka menurutnya boleh melakukan nikah beda agama dan mencatatkannya di Dukcapil. Respon saya, jika dia menganggap undang-undang perkawinan masih abu-abu, jalani prosedur yang konstitusional agar undang-undang perkawinan menjadi jelas, tidak lagi abu-abu. Dengan alasan karena abu-abu, dia melakukan cara-cara inkonstitusional dan menafsirkan undang-undang dengan caranya sendiri. Dalam hal ini, dengan memposisikan dirinya sebagai penghulu perkawinan beda agama, dia telah melampaui kewenangan penghulu yang memiliki otoritas dalam pencatatan nikah di KUA. Di samping itu, kalaupun dia tidak memposisikan sebagai penghulu, dia pun tidak memiliki kewenangan dalam memberikan layanan nikah beda agama menurut cara-cara perkawinan selain Muslim. Terkait fasilitasi dari Ahmad Nurholis terhadap perkawinan beda agama, satu sisi saya sepakat untuk memberikan pembelaan pada hak-hak asasi manusia, tapi saya juga tidak sepakat dengan apa yang telah dia lakukan dalam memberikan fasilitasi itu. Negara tidak mengenal lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia selain KUA dan Dinas Dukcapil. Berikut segala bentuk aturan pelaksanaan dari kedua lembaga tersebut.
Semoga kita tidak mudah reaktif dalam menyikapi pernikahan atau perkawinan beda agama. Mengutip berita dari haluanpadang.com yang ditayangkan pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Zainal Fatah menjelaskan bahwa pernikahan beda agama tidak dapat terjadi di Indonesia. Undang-undang perkawinan kita tidak ada perkawinan beda agama. Prosesi nikah yang telah dilakukan itu tidak dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sah karena undang-undang perkawinan mengatur tidak begitu. Seharusnya yang sama-sama beragama Islam di KUA dan yang sama-sama non-Islam dicatatkan di Dukcapil. Beliau juga mengajak masyarakat agar dapat memahami undang-undang perkawinan dan bijak dalam menyikapinya. Sementara itu, Wakil Menteri Agama Bapak Zainud Tauhid Saadi dalam fajar.co.id pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 mengatakan, hingga kini di Indonesia masih berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal ini bahkan pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 dan keputusan MK menolak judicial review tersebut, tutur beliau. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid juga menyampaikan bahwa seharusnya semua pihak termasuk fasilitator atau konselor pernikahan dan para pihak mempelai bisa mengikuti aturan hukum di Indonesia dalam urusan perkawinan. Legislator fraksi PKS itu kemudian menuturkan bahwa pernikahan beda agama yang dilaksanakan di sebuah gereja di Kota Semarang tersebut semestinya tidak bisa diselenggarakan. Yang jadi saksi pun seharusnya mengingatkan kalau berdasarkan aturan hukum, pernikahan seperti itu tidak diperbolehkan. Lanjutnya, pernikahan bisa dianggap sah dan dapat diselenggarakan di tanah air jika upacara sakral itu sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Para pemirsa, dari berbagai pandangan dan keterangan yang sudah kita simak, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang perkawinan. Namun, dengan mengingat bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila yang heterogen warga negaranya, bermacam suku, agama, dan kepercayaannya, maka perlu kiranya diatur secara khusus tentang pernikahan beda agama itu agar hak privat semua warga negara dapat terakomodir dan terjamin tanpa kecuali. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.